Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin sharing tentang network marketing profesional. Jadi bagi sahabat semua yang mau tanya-tanya atau sharing-sharing bareng tentang network marketing profesional, silahkan tulis di komentar nama spasi kota. Oke, siapa saja yang sudah bergabung, dan boleh teman-teman yang sudah bergabung silahkan di share ke yang lainnya. Wah, Masya Allah, ada Pak Leader, top leader kita, Bapak Haji Birawan. Sorban mana, Master? Oh iya, tutup kepalanya sedang dicuci, jadi nggak pakai tutup kepala nih. Terus sudah ada yang hadir, Bunda Umi Oriza. Barokallah, alhamdulillah, kabar baik. Kemudian ada Bunda Nur Fitri. Ya, silakan bisa di-share ke mitranya atau ke sahabat-sahabat yang memang juga ingin tahu tentang network marketing, ya. Yang sudah hadir silakan ketik nama spasi kota. Ada Bunda Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis kota ya, kotanya dari mana biar kita tahu yang hadir dari kota mana saja ya. Sudah ada 18 orang yang hadir nih. SLC insya Allah owner kita sedang koordinasi dengan pemilik tempat yang akan kita jadikan tempat untuk SLC. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah bisa SLC lagi. Oke, Bunda Nur Fitri dari Makassar. Masya Allah, barakallah. Mas Ogi atau Pak Ogi Ramadan dari mana nih? Kota mana? Tasik, Karangnunggal. Ustadz Uhud, barakallah. Ya, sambil saya bacakan yang sudah hadir, saya mulai dengan bersalawat terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Baik teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Mari kita mulai perbincangan yang mudah-mudahan bermanfaat ini. Yang belum share ya, silahkan share dulu ke beranda masing-masing supaya lebih banyak lagi orang yang bergabung dan banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari perbincangan silaturahim malam hari ini. Baik teman-teman, ada yang udah hadir, ada Bunda Devana ya dari Bekasi, barakallah. Terus ada Bunda Juariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Febriansah dari Cirebon, barakallah. Oke. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang network marketing profesional. Apa itu network marketing? Network marketing ini adalah pemasaran dengan cara jaringan, ya. Pemasaran produk dengan cara sistem jaringan, ya. Ketika kita menjadi network marketer atau pemasar dengan sistem jaringan, maka keuntungan kita banyak sekali dan kemudahan kita juga banyak. Yang pertama, keuntungan menjadi seorang network marketer adalah modal yang kita keluarkan relatif kecil ya, dibandingkan kalau kita membangun sebuah perusahaan yang besar atau dibandingkan dengan kita membuka usaha konvensional. Contoh, kalau kita mau buka usaha bakso, maka kita sudah harus menyiapkan gerobaknya, minimal 5 juta bikin gerobak. Terus beli bahan baku. Terus mungkin beli branding kalau kita pengen punya brand ya. Dan masih banyak lagi modal yang harus kita keluarkan. Minimal 7 juta ke atas lah. Kita butuh modal. Atau kita mau buka warung, apalagi warung ya, butuh modal yang cukup besar. Cukup besar tempatnya, terus apa yang kita jual juga harus kita beli terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nah, menjadi seorang network marketer, kita hanya butuh modal yang relatif sangat-sangat kecil, sangat-sangat sedikit. Itu yang pertama. Keuntungan kedua, kalau kita menjadi seorang network marketer adalah kita biasanya mendapatkan pembinaan secara gratis dari leader-leader kita, dari atasan-atasan kita, dan dari perusahaan. Karena perusahaan yang menggunakan sistem jaringan atau sistem penjualan langsung itu diwajibkan oleh Kementerian Perdagangan untuk membina para mitranya yang menjalankan bisnis. Nah, jadi keuntungan kedua, kita dapat pelatihan gratis. Kita dapat bimbingan gratis. Bahkan kita dapat coaching, pembinaan secara berkelanjutan. Nah, itu keuntungan kedua kalau kita menjadi network marketer. Yang ketiga, ketika kita memilih menjadi network marketer, maka kita akan mempunyai jaringan yang luas, ya. Setiap kita punya kenalan itu menjadi jaringan di bawah kita, menjadi silaturahim, menjadi relasi, menjadi aset, ya. Aset itu tidak hanya berupa properti, berupa barang, berupa produk, tapi silaturahim atau jaringan atau relasi itu juga merupakan aset bagi bisnis-bisnis kita yang lainnya. Yang keempat, keuntungan menjadi seorang network marketer adalah ya, kita tidak harus mengeluarkan biaya untuk membayar karyawan, menggaji karyawan, atau menyewa tempat. Kita tidak butuh itu. Ya, jadi seorang network marketer ini tidak harus menyiapkan gaji untuk karyawan karena kita nggak butuh karyawan. Ya, kita hanya membangun jaringan, membangun tim pemasar-pemasar lain yang itu diberikan bonusnya, digajinya langsung oleh perusahaan induk, bukan dari kita. Yang kelima, keuntungan jadi seorang network marketer adalah berhak mendapatkan reward-reward yang sudah disiapkan oleh perusahaan induk. Mendapatkan bonus-bonus yang sudah disiapkan oleh perusahaan induk ketika kita berprestasi, ketika kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Maka banyak sekali keuntungan-keuntungan menjadi seorang network marketer. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah kita tahu keuntungan menjadi seorang network marketer adalah kita harus paham bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang network marketing profesional.
Jadi banyak orang-orang yang hanya bermitra atau bergabung dengan perusahaan sistem penjualan langsung yang hanya untung-untungan. Contoh, saya mau daftar di Eko Racing nih, siapa tahu saya dapat mobil, siapa tahu saya dapat bonus, siapa tahu saya sukses. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi kalau kita mau menjalankan sebuah bisnis, mau terjun di sebuah usaha, kita nggak boleh berpikiran untung-untungan, karena ini bukan judi, ini bukan undian gitu ya, yang kita daftar terus kita tungguin nanti dapat nggak ya. Wah, kalau dapat alhamdulillah. Bukan kayak gitu ya. Kita tidak ada undian, tidak ada untung-untungan. Semuanya harus mau melakukan sebuah proses belajar, proses praktek, proses perjuangan, pengorbanan ya. Dan itu semuanya butuh skill, butuh ilmu. Nah, disinilah letaknya perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal. Kalau sahabat semua atau teman-teman bertanya, banyakan mana orang yang sukses, banyakan mana di bisnis network marketing ini antara orang sukses dengan orang yang gagal? Saya jawab dengan pasti ya, lebih banyak orang yang gagal. Loh, berarti kemungkinan gagalnya lebih besar dong? Iya, ya, lebih besar. Dan itu tidak hanya, saya kasih tahu, itu tidak hanya di sistem network marketing, tapi di semua bidang usaha. Bahkan di sekolahan, di kuliahan, di kampus, di pesantren, dimanapun ya, dimanapun, yang gagal akan lebih banyak daripada yang sukses. Contoh di pesantren, ada ratusan ribu, ada jutaan yang masuk pondok pesantren. Yang jadi hafiz bisa dihitung jari. Tidak semua orang yang ikut pesantren hafiz Quran itu jadi hafiz, enggak. Padahal kurikulumnya sama, gurunya sama, belajarnya sama. Tapi tidak semua orang yang ikut pesantren hafiz Quran menjadi seorang hafiz. Begitu pula ketika seorang mahasiswa ya, yang menjadi mahasiswa yang masuk ke kuliahan banyak sekali. Tapi apakah semuanya jadi profesor? Apakah semuanya jadi pebisnis yang handal? Apakah menjadi karyawan yang luar biasa? Tidak. Hanya sedikit saja yang sukses dari lulusan mahasiswa. Ya, kenapa? Itu sudah sunatullah. Ya, meskipun kurikulumnya sama, dosennya sama, gurunya sama, tapi tidak semua bisa sukses. Kenapa? Jawabannya satu. Karena hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang mau belajar, yang mau praktek, yang bisa sukses. Ya, mahasiswa sepinter apapun, dia nggak praktekkan ilmunya, maka tidak akan pernah sukses dimanapun. Ya, mahasiswa sepinter apapun, cum laude misalkan, IP-nya 4, tapi tidak mau usaha mempraktekkan, ya, menjalankan bisnis atau menjalankan karirnya dengan baik, tidak punya karakter yang baik, maka tidak akan sukses di dalam kehidupan nyatanya. Ya, tetap aja jadi pengangguran meskipun IP-nya 4. Ya, jadi sama di network marketing juga begitu. Ya, yang masuk ke sistem jaringan menjadi mitra itu bisa saja jutaan, tapi yang sukses tidak akan sebanyak itu. Bisa setengahnya, bisa seperempatnya, bahkan bisa hanya ratusan. Ya, dari jutaan yang bergabung menjadi seorang network marketing. Itu biasa, itu wajar, itu sunatullah. Ya, karena kalau misalkan kita sekarang semua bisnis bakso semuanya sukses, wah itu berarti nggak normal, ya, nggak normal. Nah, cuma luar biasanya di PTB sini ya, yang sukses ini sangat-sangat banyak. Oh, tapi banyak nggak yang gagal? Banyak juga. Tapi di sini tidak disebut gagal. Kenapa? Karena tidak ada batas waktu. Kalaupun hari ini mitra ini belum bergerak dan belum mendapatkan apa-apa selama 2 tahun misalkan, ini belum disebut gagal. Karena ketika dia mau bergerak, bisa jadi seminggu selanjutnya dia bisa mendapatkan hasil. Ya, jadi seorang network marketing ini punya kebebasan waktu memilih kapan dia mau sukses, bisa memilih kapan dia bisa mau menghasilkan. Ya, beda ketika kita menjadi seorang karyawan. Ya, seorang karyawan sudah dipatok gajinya sekian. Ya, sekeras apapun dia bekerja, ya mungkin hanya naik jabatan aja. Itu pun kalau misalkan ada jabatan yang kosong. Kalau enggak, ya nggak bisa naik jabatan juga.
Ya, kalau di network marketing, kalau dia mau bersungguh-sungguh, kerjanya diperbanyak, usahanya diperbanyak, perjuangan diperbanyak, maka percepatan itu menjadi sebuah kemudahan, ya, menjadi sebuah kepastian insya Allah. Kenapa? Karena sudah jelas jalurnya. Ketika menjual produk sekian, dapat bonusnya sekian. Ketika menjual produk berapa paket, berapa banyak, rewardnya sekian. Ya, jadi kita bisa tentukan. Kalau kita mau dapat rewardnya sebulan ini dapat Pajero, ya kita jual berapa paket. Mau sendiri jualnya, mau grup, ya terserah. Yang penting mencapai paket yang harus dijual, maka kita dapat rewardnya. Ya, jadi kita bisa menentukan kapan dapat penghasilan sekian. Oke, jadi langkah selanjutnya untuk menjadi network marketing, saya ulangi lagi, menjadi network marketing profesional, Anda wajib secara utuh menjalankan bisnis ini, jangan hanya untung-untungan. Ya, kalau hanya ingin untung-untungan, lebih baik Anda atau teman-teman nggak usah ikutan bisnis. Ya, nggak usah ikutan bisnis network marketing. Kenapa? Karena Anda akan susah untuk sukses. Ya, tapi kalau Anda sudah yakin, bismillah saya mau menjalankan. Bagaimana cara menjalankan menjadi seorang network marketing? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Oke, saya kasih 3 langkah. Saya kasih 3 langkah mudah untuk Anda menjalankan bisnis menjadi seorang network marketing profesional. Langkah pertama, ya, tentunya Anda sudah daftar ya, sudah daftar ya. Oke, sudah daftar. Langkah pertama untuk menjadi seorang network marketer profesional, Anda harus mendalami sedalam-dalamnya produk yang akan Anda pasarkan. Ini wajib. Bahkan lebih bagus lagi kalau Anda sudah merasakan manfaat dari produk tersebut. Ya, jangan hanya katanya, jangan hanya bilang menyampaikan testimoni dari orang lain, tapi Anda harus merasakan sendiri. Jadi ketika daftar, ya setelah daftar Anda belanja produknya untuk dirasakan sendiri manfaatnya. Jangan dulu buru-buru menjual ke orang lain. Ya, masalah jualan gampang. Yang penting Anda rasakan dulu manfaatnya. Ya, misalkan eco racing, rasakan hematnya untuk kendaraan Anda. Ya, baik motor ataupun mobil. Kalau Anda nggak punya kendaraan, di PTBS ini kan ada eco farming. Oke, eco farming untuk pupuk organik. Nah, coba dulu lah untuk tanaman Anda. Oh, Anda nggak punya tanaman. Oke, di PTBS ada Hubs Pro. Rasakan dulu manfaat Hubs Pro. Atau kalsium, atau kolagen, atau apapun produk yang ada di PTBS. Rasakan dulu manfaatnya. Itu langkah awal. Ya, jadi jangan dulu buru-buru jualan, tapi rasakan manfaat. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa bercerita. Ya, sehingga Anda bisa testimoni kepada orang lain, kepada calon konsumen atau kepada calon mitra Anda. Itu langkah pertama. Langkah kedua untuk menjadi seorang network marketing profesional adalah menguasai yang namanya marketing plan. Ini sangat wajib banget. Jangan pernah Anda merekrut atau memasarkan produk atau mencari mitra baru, ya, menjadikan orang mitra baru sebelum Anda menguasai marketing plan-nya. Ya. Ini namanya perbuatan yang konyol. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengajak orang bekerja sama, bermitra dengan kita, ya, tentunya mereka itu butuh penjelasan tentang marketing plan. Apa saja manfaat dia gabung, bagaimana sistemnya, bagaimana kehalalannya, bagaimana cara menjalankannya. Itu pahami dulu. Ya. Yang ketiga, setelah Anda paham tentang marketing plan, yang ketiga adalah Anda ikutin leader-leader yang sudah sukses. Bagaimana cara mengikutinya? Setiap live di Facebook ikutin, ya. Ikuti aja, dengerin. Nah, kebanyakan kesalahan dari seorang pemula adalah hanya cukup mendengarkan sekali. Ah, saya udah tahu ini, udah pernah dengerin. Ya. Jadi yang penting itu bukan pernah atau tidaknya mendengarkan, tapi
Udah masuk belum ke pikiran bawah sadar? Nah, secara pikiran bawah sadar, ilmu pikiran bawah sadar itu akan masuk apapun yang Anda dengarkan, minimal sudah didengarkan berulang sebanyak 21 kali atau lebih. Ya. Jadi kalau ada leader yang ngisi training, ngisi seminar, baru ikut sekali udah bangga, nah itu ciri-ciri orang yang gagal. Ya, Anda harus mengikutinya berkali-kali. Ya, berkali-kali. Bahkan kalau bisa 21 kali ke atas itu lebih bagus. Diulang terus sehingga pahamnya bukan hanya di sini, tapi sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, kalau sudah masuk ke pikiran bawah sadar, Anda ditanya apapun oleh mitra Anda nanti, oleh calmit Anda itu otomatis keluar jawabannya. Karena sudah dicerna oleh pikiran bawah sadar. Ya, jadi jangan bilang, saya mah sudah pernah dengar yang ini, ini materi ini sudah tahu. Bukan masalah tahu, tapi sudah meresap belum ke pikiran bawah sadar. Ya, oke, jadi itu langkahnya. Langkah pertama, rasakan dulu manfaat produknya, ini wajib. Yang kedua, perdalam terus materi marketing plan-nya. Ya. Yang ketiga adalah ikutin terus leader-leader yang udah sukses. Contoh cara berpikirnya, cara berbicaranya, cara rasanya gitu ya. Cara rasa itu seperti apa? Ya rasa ketika gimana sih leader besar ketika menghadapi penolakan, apa yang dirasakan oleh mereka? Ya, bagaimana mengelola rasa tersebut? Kadang-kadang masih banyak pemula yang ditolak sekali udah ngedown, ditolak sekali udah putus asa, ditolak sekali sudah baper. Padahal leader-leader besar itu ditolaknya ratusan kali. Justru penolakan-penolakan itulah yang membuat seorang network marketing profesional itu menjadi seorang profesional, gitu ya. Jadi yang ketiga tadi, ikutin terus leader-leader yang udah sukses. Dan kalau bisa, untuk langkah yang ketiga ini, Anda datangin rutin ke rumahnya, ya, leader yang sudah sukses. Sekarang kan di seluruh Indonesia insya Allah sudah ada leader yang sudah punya rumah, sudah punya Pajero, udah ada. Jakarta ada, di Bandung ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada, di Surabaya ada, ya, Jawa Timur ada, ya. Cari tahu di mana tempat rumahnya, silaturahim ke sana, ya. Minimal Anda mendapatkan energi positifnya. Dan langkah tambahan adalah rutin bertemu leader minimal seminggu sekali. Kalau Anda belum sukses, minimal seminggu sekali Anda harus ketemu leader. Ya, Anda harus silaturahim ke sana atau Anda adakan meeting bersama tim Anda, ya, bersama tim atas Anda atau tim bawah Anda. Ini wajib, kenapa? Karena biasanya kalau Anda atau teman-teman seorang pemula itu semangatnya lebih mudah turun daripada naiknya. Beda sama yang sudah dapat luxury misalkan ya. Itu cenderung stabil semangatnya. Kenapa? Karena sudah merasakan manfaatnya. Bahkan kalau sudah dapat luxury, itu tanpa kita nawarin, orang-orang udah datang sendiri tuh. Ya, udah datang sendiri, nanya-nanya, menyerahkan diri untuk di-closingkan gitu ya. Itu enaknya kalau sudah jadi top leader. Ya. Jadi banyak yang protes ya, antum mah enak, udah dapat dapat semuanya, jadi orang itu datang terus ya. Orang datang tanpa kita nawarin, orang datang sendiri, nyerahin diri untuk di-closingkan. Iya, sekarang enak. Tapi saya juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman pemula ya, yang baru daftar. Saya mengalami karena saya juga dari dulu daftar sama posisinya, belum dapat reward, belum dapat bonus, belum dapat apa-apa, sama posisinya. Dan saya sudah mengalami dihina, dicaci, dimaki, difitnah bahkan ketika belum ada SIUP L PTBS ini di awal-awal. Wah, itu luar biasa perjuangan kita untuk menghadapi orang-orang yang memfitnah. Ya, dulu termasuknya bukan fitnah sih, memang belum punya SIUP L, kita belum keluar SIUP L-nya. Ya. Tapi disitulah seninya menjadi seorang network marketing profesional. Bagaimana kita menghadapi orang-orang negatif, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang nyinyir, bagaimana kita menghadapi fitnahan orang, bagaimana kita menghadapi berbagai macam sifat orang lain gitu ya.
Nah, itulah yang akan membentuk karakter kita menjadi seorang leader gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang baru daftar, baru menjalankan bisnis ini, kemudian banyak penolakan, banyak hinaan, banyak cacian, banyak makian, bersyukurlah. Kenapa? Itulah tandanya teman-teman semua dipilih untuk menjadi seorang leader. Kalau sanggup menjalankan itu, kalau sanggup menerima ujian-ujian tersebut, maka Anda lulus menjadi seorang leader. Ya, kebanyakan pemula-pemula itu tidak lulus dengan ujian tersebut sehingga harus remedial. Remedialnya apa? Ya balik lagi ke nol. Biasanya loncat lagi tuh ke bisnis lain, ya, misalkan ke multi level lain, ke network marketing lain. Hal yang sama terjadi juga, pindah lagi ke situ, hal yang sama terjadi juga. Ya, akhirnya nggak sukses-sukses. Kenapa? Karena nggak pernah lulus dengan ujian menjadi seorang leader. Itu. Dan saya kasih gambaran, ya, di bidang usaha apapun, silahkan coba, mau konvensional pun, itu tidak lebih mudah daripada menjadi seorang network marketer. Coba bayangkan, saya nih misalkan, atau teman-teman bergabung di PT Best menjadi seorang network marketing. Modalnya, misalkan yang basic, modalnya plus pendaftaran ya, 1.600.000 coba. Modalnya hanya itu toh, dan itu pun dapat produk. Coba, yang saya tanyakan adalah, resikonya apa? Andai saja teman-teman tidak sukses meraih mokes, pertanyaan saya, apa resikonya? Coba jawab di komentar. Ya. Dengan modal 1,6 juta, kemudian teman-teman dapat produk senilai 2 juta, andai saja pahit-pahitnya, kalau kita bicara bisnis kan bicara pahitnya misalnya. Pahitnya Anda tidak sukses di bisnis ini, kira-kira resikonya apa? Coba yang bisa jawab tolong tulis di kolom komentar. Resiko ketika Anda join menjadi seorang network marketer di PTBS misalkan, modalnya 1,6 juta, Anda sudah dapat produk senilai 2 juta. Andai saja pahit-pahitnya Anda tidak sukses menjalankan bisnis ini, kira-kira resikonya apa? Ayo jawab dulu. Minimal ada yang 5 orang yang jawab. Ini yang hadir ada 48 orang nih. Nah, ada dari Bunda Anik. Resikonya dapat keuntungan produk. Tidak ada resiko. Oke. Ada lagi yang menjawab. Resikonya apa? Ketika Anda daftar dan belanja, ya modalnya 1,6 juta, Anda dapat produk ya senilai 2 juta. Andai saja mitra Anda atau teman-teman semua deh enggak sukses, enggak bisa meraih mokes misalkan di bisnis ini, resikonya apa? Bila tidur tetap tidak ada resiko. Justru poin nambah terus. Wah, ini pengalaman pribadi kayaknya ya, Pak Nur Salim. Bila tidur tetap tidak ada resiko, justru poin nambah terus. Ya. Noris, Pak Ali Sabana. Noris, tidak ada resiko. Tidak ada resiko, Pak Ustadz. Resikonya tetap untung dijual lagi sudah saya lakukan. Nah, itulah. Jadi dasarnya kenapa saya ini semangat mengajak atau menawarkan mitra-mitra untuk join di PTBS ini, karena tidak ada resiko sama sekali. Ya, beda ketika Anda mengajak. Nah, ini saya kasih tahu lagi. Kalau Anda diajak untuk investasi, ya, kalau Anda sendiri yang investasi silahkan deh, ya. Tapi lihat-lihat dulu juga. Nah, tapi minimal kalau Anda saja yang diajak investasi, yang rugi Anda sendiri, ya, teman-teman sendiri. Tapi yang saya sangat-sangat mohon kepada teman-teman, kalau teman-teman diajak investasi, terus teman-teman suruh ngajak rekan teman-teman yang lainnya untuk investasi, mendingan jangan, ya, karena teman-teman pasti akan menjadi buruan masa, ya, karena investasi, waduh, banyak yang bodong sekarang. Kalau mau investasi langsung di perusahaan besar, ya, di saham yang terdaftar di BEJ lah, BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi untuk menjadi seorang network
marketing ini tidak ada resiko sama sekali. Dan kita hanya butuh modal satu kali. Kemudian setelah modal satu kali kita dapat produknya bisa dimanfaatkan sendiri, ya. Penghematan bahan bakar bisa untuk kendaraan kita. Kemudian eco farming untuk bisa bagi petani bisa menghemat biaya untuk pupuknya. Nggak harus pakai pupuk kimia juga oke. Kemarin, nah ini saya cerita sedikit. Kemarin saya pulang kampung karena ibu saya sakit. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih kembali, ya, sudah cabut infusnya dan sudah mulai aktivitas pelan-pelan ya di rumah, dan masih belum saya bolehkan untuk pergi ke sawah. Biasanya beliau ini hobinya menanam padi ke sawah gitu ya. Dan kemarin hasil panen padi mama saya itu pakai eco farming. Berasnya itu pulen banget, nikmat banget. Saya diberikan 20 kilo untuk dibawa ke Jakarta, itu luar biasa, mantep banget ya berasnya. Nah itu ya, beliau nggak pakai pupuknya berapa persen itu ya, pupuk kimianya, jadi dikurangi, harusnya 100%, sekarang cuma 25% kalau nggak salah. Dan itu selanjutnya nanti setelah panen ke selanjutnya itu bisa nggak pakai pupuk kimia sama sekali ya. Jadi produk-produk yang diberikan oleh PTBS ini adalah produk yang memang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Oke, jadi nggak ada resiko, ya. Dan kita diajarkan bagaimana public speaking, ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara memahami sifat orang lain. Coba bayangkan, ya. Banyak di antara leader-leader yang sekarang sukses ini awalnya seorang Gojek, awalnya tukang jahit keliling, awalnya pengangguran, awalnya yang gak bisa bicara depan umum. Setelah menjalankan bisnis ini, pelan-pelan dia bisa bicara depan umum, bisa berjualan, bisa berdagang, punya mental juara, punya mental seorang pengusaha. Coba bayangkan, ya. Jadi di network marketing ini adalah pembinaan karakter, ya, pembinaan karakter. Maka yang menjadi seorang network marketing profesional adalah orang-orang yang terpilih, yang insya Allah saya yakin teman-teman yang hadir malam ini yang sudah bergabung di PTBS Eco Racing adalah orang-orang terpilih menjadi seorang leader, ya. Seorang leader ini tidak hanya di sebuah perusahaan MLM. Leader ini artinya pemimpin. Leader ini adalah contoh. Leader ini yang menggerakkan. Jadi ketika kita punya mental leader, mau usaha apapun, insya Allah kita akan mudah menjalankan usaha tersebut. Ya, saya temuin ya ratusan leader sukses di sebuah perusahaan network marketing, itu semuanya punya karakter pengusaha yang bermental baja. Ya, jadi ketika Anda sukses di bisnis ini, maka insya Allah ketika punya bisnis sendiri pun, teman-teman akan lebih mudah untuk membangun jaringan, untuk membangun relasi. Kenapa? Karena mentalnya sudah terbentuk di sini. Ya, jadi pastikan kalau teman-teman punya rekan, punya anak, punya kerabat yang memang ingin punya mental pengusaha yang kuat, saya sarankan masukkan dia ke perusahaan network marketing. Ya, masukkan dia ke perusahaan dengan sistem penjualan langsung. Kenapa? Di sanalah dia akan ditempa mentalnya, karakternya, sehingga menjadi seorang pengusaha yang bermental baja, bermental sukses, bermental juara. Ya, jadi saya ingatkan kembali, untuk menjadi seorang pebisnis butuh skill, terutama skill komunikasi, terutama skill personal branding. Ya, nah jadi kembali lagi ya ke materi network marketing profesional. Tadi keuntungannya sudah saya jelaskan, ada 3 keuntungan ada 5 keuntungan ketika kita menjadi network marketing profesional. Yang kedua tadi sudah saya bahas tentang 3 langkah menjadi seorang network marketing profesional. Nah, selanjutnya tadi ketiga saya udah bahas resiko ya. Resiko ketika kita menjalankan bisnis dengan sistem network marketing profesional adalah tidak ada resikonya. Ya, di PTBS ini tidak ada resiko.
Dengan modal 1,6 juta kita sudah dapat produk. Jadi nggak ada resiko. Kalau kita daftar nggak ada resiko, maka ketika orang lain yang kita rekomendasikan, calon mitra kita ajak ke sini, juga dia nggak punya resiko. Artinya kita tidak menanggung beban orang-orang atau mitra-mitra di bawah kita, karena kita tidak menyimpan apapun, ya. Beda kalau orang itu investasi gara-gara kita, maka beban uang yang mereka investasikan itu ada di kita. Meskipun dia investasinya di perusahaan yang kita rekomendasikan. Ya. Jadi saya sangat wanti-wanti lagi kalau teman-teman ada yang nawari untuk multi level money game, contohnya untuk investasi uang, pokoknya haram lah. Ya, kita haramkan saja. Kenapa? Karena banyak kejadian. Yang dikejar bukan perusahaannya, teman-teman yang ajaknya yang dikejar. Ya. Karena uang orang itu teman-teman yang ngajak untuk investasi. Ya, itu selingan aja. Oke, kembali ke network marketing. Oke, barusan ada yang nelpon jadi keputus. Oke, suara saya jelas? Suara saya sudah kembali jelas belum ya? Oke, udah jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika kita menjadi network marketing profesional, terutama di PTB sini, ya. jadi lupa. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Jadi ngeblank ini. Ada yang ingat sampai mana tadi saya? Oke, saya ulangi lagi. Tadi kita bahas tentang kenapa keuntungan menjadi network marketing profesional. Kedua, bagaimana langkah-langkahnya ya. Tadi saya sudah sampaikan 3 langkah untuk menjadi network marketing profesional. Yang ketiga, kita nggak ada resiko sama sekali untuk menjalankan sistem network marketing profesional. Yang keempat tadi, jangan sampai kita mengajak orang untuk investasi karena resikonya sangat besar, ya. Nah, yang selanjutnya, untuk menjadi network marketing profesional, kita butuh yang namanya branding diri, ya, personal branding. Bagaimana untuk kita bisa menjaga personal branding kita atau membangun personal branding kita? Yang pertama dari sosial media kita, ya. Kalau kita punya Facebook, pastikan foto kita adalah foto yang enggak alay, ya. Pastikan foto kita adalah foto yang rapi, yang enak dilihat, ya. Wajahnya asli, jangan pakai face aplikasi. Jangan pakai editan, ya. Dan kalau bisa juga, kalau mau naikin personal branding, pajang foto kita bersama orang yang sudah sukses. Contoh dengan owner PTBS atau dengan top leader, ya, dengan top leader yang sudah meraih luxury dan lain sebagainya. Pajang foto kita bersama mereka. Nah, itu salah satu cara menaikkan branding atau personal branding kita. Yang kedua, miliki akun channel YouTube, ya. Yang belum punya akun channel YouTube, bikin sekarang. Ya, gampang kok cara bikinnya, ya. Kalau yang belum tahu cara bikinnya, searching aja di YouTube cara membuat akun channel YouTube. Nanti akan ada caranya, tutorialnya. Yang ketiga, personal branding ini dibangun dengan kegiatan kita setiap hari. Jadi kalau kita mau upload atau bikin status di Facebook dan kita belum punya personal branding yang kuat, maka setiap hari kita jalankan bisnis ekoracing. Misalkan hari ini target saya mau ketemu dengan leader A, ya. Maka pas ketemu dengan leader A, dipoto, ya. Kemudian update status. Alhamdulillah, misalkan statusnya gini. Alhamdulillah bisa belajar bersama
top leader peraih anu, sebutkan namanya, simpan fotonya. Besok lagi targetkan ketemu siapa, dan begitu seterusnya. Itu cara membangun personal branding yang cepat ya. Jadi istilahnya nebeng branding lah sama orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Jadi cara menawarkan atau mengajak calmit untuk gabung itu nggak harus secara langsung, ayo yang mau gabung, nggak harus berbicara seperti itu. Tinggal kita share aja kegiatan kita, ketemu dengan leader-leader besar atau menghadiri seminar-seminar akbar ya, foto dengan pembicaranya, kemudian kita bilang alhamdulillah bisa belajar banyak dari top leader ini. Alhamdulillah hari ini banyak yang closing, meskipun yang closing bukan kita misalkan, meskipun yang closing adalah dari tim lain misalkan, atau di seminar itu ada banyak yang closing, kita tulis aja alhamdulillah hari ini banyak yang closing ya, seperti itu. Jadi itulah cara branding kita. Jadi seorang network marketing ini tidak melulu harus nawarkan produk di sosmed. Bahkan banyak sekali para master-master dari sosial media ini melarang keras untuk menawarkan produk secara langsung di sosial media ya, karena network marketing profesional itu tidak fokus menawarkan produk, tapi fokus membangun jaringan. Nah, beda lagi kalau misalkan kita lagi offline. Nah, kalau lagi offline beda lagi caranya ya, bisa dengan storytelling, cerita baru kita tawarkan produk, cerita baru kita tawarkan bisnis, beda lagi. Tapi di sosial media itu hindari menawarkan produk. Kalau mau majang produk pun itu ceritanya bukan nawarin jualan, bukan ya. Seorang network marketing profesional itu merangkai sebuah kata, baik itu testimoni sendiri ataupun testimoni orang lain, untuk kita tulis. Misalkan kita sedang megang HubSpot, coba deh lihat di di status saya megang HubSpot, terus tulisannya alhamdulillah setiap pagi sehat selalu dengan saya meminum HubSpot. Nggak ada ayo beli HubSpot, nggak ada ya, tapi cerita. Nah, ketika dengan cerita begitu, orang yang baca pun nyaman gitu, karena tidak merasa ditawarin produk, tidak merasa dijualin gitu ya. Jadi salah satu caranya membangun branding. Kemudian di sosial media jangan kebanyakan jualan, tapi kita kebanyakan membangun personal branding. Kalau personal branding kita sudah terbangun ya, dan orang itu penasaran dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, lama-lama dia akan japri, bisnis apa sih? Boleh dong dijelasin. Nah, itu namanya closing tanpa kita nawarin ya. Jadi banyaklah menggunakan namanya soft selling atau hypno selling. Jangan pakai hard selling. Ya, di sosial media ini hindari hard selling. Kenapa? Karena orang kebanyakan sosial media itu media untuk bersosial. Kecuali kalau mau pakai Facebook Ads dan lain sebagainya, itu beda cerita. Ya, karena itu udah jelas ada sistem jualan di sana, bersponsor. Tapi kalau di profil kita, hindarilah jualan yang secara hard selling. Nah, itu ya. Jadi seorang network marketing profesional butuh yang namanya personal branding. Dan personal branding bisa dibangun dari sosial media. Ya, sosial media usahakan punya semuanya. Dari mulai contoh tadi Facebook ya, yang kedua YouTube, akun YouTube, yang ketiga Telegram. Nah, Telegram ini banyak mitra-mitra yang belum punya, belum paham malah. Telegram ini sebenarnya mirip seperti WhatsApp, mirip. Cuma di Telegram ini tidak hanya bisa chat personal, tidak hanya bisa bikin grup, tapi juga bisa bikin channel sendiri. Ya, bedanya channel sama grup, kalau channel satu arah. Jadi Anda bisa punya channel nama sendiri, satu arah, memberikan informasi, memberikan edukasi ya, seperti punya channel YouTube lah gitu ya. Tapi ini dalam bentuk Telegram. Terus grupnya bisa lebih dari 20.000 anggota di Telegram ini. Sebenarnya Telegram ini lebih bagus daripada WhatsApp, tapi tidak tidak sebanyak pengguna WhatsApp sih, pengguna Telegram ini. Ya, tapi kita usahakan punya ya akun Telegram, terus WhatsApp, terus Instagram ya. Itu yang saat ini wajib
Anda punya untuk personal branding. Oke, jadi itu ya sebagian yang harus diketahui kalau teman-teman pengen menjadi seorang network marketing profesional. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya tentang network marketing profesional atau tentang apapun boleh ya, silakan. Selama saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Ada waktu 7 menit 7 menit untuk sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya. Oke, dan network marketing profesional ini juga sebuah profesi yang sudah terbukti sampai saat ini menghasilkan miliarder yang banyak ya. Bahkan dalam waktu yang relatif cepat. Ya, saya menjalankan profesi network marketing profesional ini baru sekitar 2 tahun. Tapi penghasilan ya setelah saya jumlah-jumlahkan sudah lebih dari 4 miliar. Ini kan sesuatu yang luar biasa gitu. Bahkan di atas saya ada Pak Haji Rizky, ada Pak Haji Birawan, ada Pak Haji Adan Haris, itu lebih banyak lagi penghasilannya. Dan itu tanpa merugikan satu orang pun gitu. Kenapa? Karena kita mendapatkan bonus, mendapatkan reward itu langsung dari perusahaan. Jadi keuntungan perusahaan yang dipangkas kemudian dibagikan kepada kita, mitra-mitra yang berprestasi gitu ya. Jadi bukan dari hasil pendaftaran mitra. Karena pendaftaran mitra itu cuma 100.000 dan itu kita tidak dapat apa-apa dari pendaftaran mitra. Ya. Tapi kita dapat bagi hasil dari mana? Dari pembelanjaan produk. Ya, jadi kalau mitra belanja produk 1.500.000, nah kita dapat bagi hasilnya dari situ. Nah, ada pertanyaan dari Bunda Cindai. Ustaz, untuk membangkitkan semangat kembali gimana? Ya, untuk membangkitkan semangat, saya ulang lagi ya. Itu kunjungi leader yang sudah sukses. Silaturahim ke rumahnya. Ya. Saya pun rutin minimal seminggu sekali saya ketemu sama leader saya. Ya, sama leader saya. Nanti mitra saya ketemu dengan saya. Gitu ya. Jadi saling silaturahim aja. Itulah cara membangkitkan semangat. Oke, Bunda Mina, bagaimana bangun personal branding yang bagus, Ustadz, setiap harinya? Kadang nggak punya ide buat share 3 kali sehari minimalnya. Ya, untuk membangun personal branding tadi, saya sudah ungkapkan, sering update status tentang aktivitas kita. Aktivitas sehari-hari. Kita jadwalkan aktivitas hari ini kemana, prospek hari ini kemana, ketemu leader siapa hari ini, ya. Nah, kalau mau rutin share 3 kali sehari, saran saya bikin kontennya 1 hari aja. Misalkan di hari Minggu ini bikin langsung 20 konten. Ya, secara sekaligus 20 konten. Nah, nanti dipostingnya sehari 3 kali. Jadi jangan untuk hari ini baru mikir hari ini. Nah, itu agak sulit. Kalau leadernya jauhan tempat gimana Ustadz? Ya cari leader yang dekat ya. Meskipun bukan jalur kita ya silaturahim aja. Kemudian kalau masih nggak ada yang dekat leadernya, ya udah kita ketemu di Zoom ya. Atau kita video call dengan leader atas kita. Misalkan leader atas kita level 1 misalkan belum sukses, level selanjutnya belum sukses. Nah, sampai yang suksesnya, satu jalur ke atas cari yang sukses, kita konsultasi kepada beliau.
Saya dari Aceh. Bagaimana untuk meyakinkan kembali mitra yang mulai ragu? Loyo, terima kasih. Ya, kalau mitra kita loyo, kitanya aja yang semangat. Kitanya terus buktikan bahwa kita terus konsisten setiap hari. Nanti lama-lama mitra yang loyo ini kembali semangat. Ada lagi yang bertanya? Ya, jadi kita jangan terjebak dengan tim kita yang loyo gitu ya. Ya, jadi seorang leader itu mau 10 orang yang semangat, dia semangat. 5 orang yang semangat, dia tetap semangatnya sama. Hanya 3 orang yang semangat, seorang leader itu tetap semangat. Bahkan 1 orang yang semangat di mitra tersebut, seorang leader ini tetap semangatnya sama. Bahkan tidak ada yang sama sekali yang semangat. Semuanya tidur lelap. Seorang leader sejati, dia akan terus maju, terus semangat, terus membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa di bawahnya pun, ya. Jadi tunjukkan dulu, ya. Kalau mitra kita loyo terus kita ikutan loyo, ya itu berarti yang salah kita, ya. Berarti kita yang menyebabkan mereka loyo. Kalau semua mitra kita loyo tapi kita tetap semangat, tetap jalan, kita tempel terus leader yang sudah lebih sukses daripada kita, maka nanti ya, cepat atau lambat mitra-mitra yang loyo ini akan kembali bergerak. Ya, jadi kekuatan terbesar di network marketing ini adalah saling menularkan energi positif. Dan energi positif itu didapat dari orang-orang yang positif. Energi positif itu didapat dari orang-orang yang lebih sukses daripada kita. Maka ketika kita nggak semangat, ketika kita loyo, jangan malah menjauh, jangan malah menghilang. Tapi kita datengin, ya, datengin leader kita yang sukses. Tonton video orang-orang yang sukses, dengerin kata-kata yang positif, jauhi orang-orang yang negatif gitu ya. Seperti itu. Terus seperti itu. Ya, jadi simple aja rumusnya. Kalau kita nggak semangat, datengin orang yang semangat. Nah, prinsipnya adalah jangan pernah berhenti sebelum kita sampai ke titik finish. Apapun yang terjadi, terus ya, selama perusahaan ini masih berdiri, ya terus kita kejar sampai ke finish. Ya. Karena kalau kita sudah sukses, bahkan semakin cepat kita sukses di bisnis network marketing, maka kita akan menjadi magnet ya bagi orang-orang yang akan bergabung. Tapi kalau kita santai-santai saja, pelan-pelan saja ya, nggak ada perjuangan yang besar, akhirnya pencapaian kita lambat. Kalau pencapaian kita lambat, ya orang wajar dong nggak milih teman-teman untuk menjadi leadernya. Karena orang itu akan melihat seberapa semangat kita sebagai leader. Kalau kitanya semangat, persona branding kita kuat, maka kita ini akan menjadi magnet. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merasa orang lebih percaya ke dia daripada ke saya, itu jangan mengeluh. Jangan malah kita nggak senang dengan orang itu. Tapi kita harus belajar. Jadikan itu menjadi batu loncatan kita. Oke, saya harus lebih baik dari beliau. Saya harus seperti beliau minimal. Bagaimana caranya? Ya udah deketin, tanya, gitu ya, belajar, contek. Nah, ketika mencontek, biasanya orang yang mencontek itu akan lebih sukses daripada yang dicontek. Ya, itu rumusnya. Jadi kalau ada yang lebih sukses daripada kita memusuhi, mendingan kita deketin, contek caranya, kita bisa lebih baik daripada dia. Gitu. Ya. Karena sunatullahnya orang akan memilih, apalagi kita mencari mitra partner bisnis. Maka orang itu akan memilih partner yang bisa dipercaya. Ya, tidak mungkin orang memilih partner orang yang alay, statusnya galau, gitu kan? Statusnya alay. Nggak mungkin orang milih partner bisnis seperti itu. Tidak mungkin. Maka perbaiki diri kita. Personal branding kita minimal dari status kita berkualitas. Ya, minimal status kita motivasi.
ya. Kalau kita misalkan lagi loyo, status kita bagaimana memotivasi diri kita minimal. Cari status yang bagus, tempelkan untuk diri kita sendiri, ya. Jadi jangan karena kita lagi loyo, kita di situ ngeluh, kita di situ malah curhat. Aduh, itu makin jauh daripada kesuksesan, ya. Mau di bisnis apapun, orang tidak akan percaya kepada orang yang biasanya bikin status galau atau alay. Ya, bahkan di zaman sekarang untuk seorang HRD untuk menentukan karyawan itu dilihat dari status Facebooknya loh. Ya, dilihat dari Twitternya atau dilihat dari Instagramnya. Kalau yang alay-alay itu udah dicoret itu. Ya, udah dicoret. Maka perbaiki sosial media kita. Ya, yang berkualitas, yang memotivasi, minimal untuk motivasi diri sendiri. Jadi jangan takut dikatakan, sok bijak, sok ngasih inspirasi, sok ngasih motivasi. Bilang aja kalau ada yang bilang gitu, ini motivasi buat saya sendiri kok. Ya, kalaupun ada orang yang lain termotivasi, ya itu bonus saja. Oke, Pak, bagaimana cara yang baik agar grup tim kita rame? Minimal komen. Maksudnya komen di mana nih? Oh, di grup ya. Oh, grup WhatsApp ya. Ya, grup WhatsApp itu kadang-kadang banyak orang yang nggak baca. Ya, banyak orang yang kebanyakan grup, akhirnya dia bingung. Misalkan grup ini aktif, terus komennya banyak misalkan. Dia bingung juga mau komen dari mana gitu. Manjatnya susah gitu ya. Jadi di grup itu nggak bisa dijadikan parameter. Kecuali diajak ketemuan ya, makanya saya lebih suka sekarang Japri ya. Jadi ada aplikasi untuk Japri ribuan kontak sekaligus dengan menyebutkan nama personal. Nah, saya pakai itu supaya apa? Supaya bisa langsung dibaca. Kalau di grup itu kadang-kadang orang nggak baca. Caranya kita memulai membuka percakapan untuk mengajak calon mitra biar penasaran sama bisnis kita dan akhirnya mau gabung. Ya, pertanyaan yang bagus, Bunda Linda. Jadi caranya adalah bertanya. Ya, cara terbaik untuk prospek itu bertanya. Biar dia yang banyak cerita. Apalagi kalau dia punya bisnis apa gitu kan, punya kerjaan apa, kita tanya tentang bisnisnya, tentang pekerjaannya, tentang dirinya, tanya aja. Ya, kita antusias untuk bertanya. Maka dengan pertanyaan itu kita bisa menggali apa kebutuhannya, apa keresahannya, apa masalah hidupnya, apa keinginannya. Itu digali. Ketika kita sudah tahu, nah kita kasih gambaran, kita kasih testimoni. Ya, kita kasih testimoni tentang pencapaian-pencapaian yang ada di PT BES. Ya tergantung, kita misalkan kalau dia ternyata ada rekannya yang sakit, saudara yang sakit, kita masuknya dari produk HubsPro misalkan. Kalau dia tentang bisnis, aduh saya bingung nih lagi punya hutang, nah kita masuknya dari cara bebas hutang gitu ya. Jadi cara membuka percakapan adalah dengan bertanya. Bagaimana meningkatkan kepercayaan diri live di sosmed meskipun belum mencapai reward? Ya, live di sosmed itu butuh butuh kebiasaan. Kalau pertama kali kita live gitu ya, pasti ada nggak pedenya. Nah, caranya ada gimana? Caranya membiasakan diri aja, memaksakan. Contoh live yang ringan-ringan aja dulu. Misalkan mau sharing tentang apa, sharing tentang produk ini, ya nggak harus langsung bagus. Ya, namanya memulai itu nggak harus langsung bagus. Ya, kalau belum berani live di sosmed gak masalah, nulis dulu, nge-share dulu punya orang gitu kan, gak masalah. Meningkatkan kepercayaan diri live di sosmed. Ya. Aplikasi untuk Japri-nya apa Pak Ustaz? Ya, nama aplikasinya untuk Japri apa ya? Japri saya aja ya, karena saya nggak mau promosi di sini ya. Nanti disangka promosi lagi.
Oke, Pak Rizwan gitu ya. Jadi biasakan aja untuk berbicara. Biasakan berbicara, biasakan cerita atau sharing-sharing, misalkan siapa nih yang mau sharing gitu kan. Sharing tentang siapa yang tahu tentang apa dengan pertanyaan-pertanyaan, misalkan kalau live di sosmed, kalau belum belum pede untuk memberikan materi. Oke, mungkin mungkin itu ya. Sudah jam 10 lewat, udah malam ya, kita tidur lebih awal supaya kita bisa bangunnya juga lebih awal. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak untuk baca surat Al-Mulk 10 ayat pertama sebelum tidur minimal. Lebih bagus kalau semua semua ayat. Sedikit kok, cuma 30 ya kalau mau semua. Tapi di live ini saya ajak untuk membaca 10 ayat pertama. Boleh yang mau buka Quran, yang ada Quran, buka Quran. Fadilahnya apa sih? Fadilah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur itu supaya nanti di alam kubur kita dibebaskan dari siksa kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم وزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير. Nanti kita lanjutkan ya. Ayat ke-11 sampai ke-30 silakan lanjutkan masing-masing. Mudah-mudahan live malam hari ini ada manfaat yang bisa diambil, dan mudah-mudahan silaturahim kita meskipun dari live Facebook mudah-mudahan dicatat sebagai amal baik dan kita dijadikan umat Rasulullah yang bisa berjumpa di surganya bersama beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada yang salah mohon dikoreksi, mohon dimaafkan, dan boleh juga dijapri ya untuk ngasih masukan atau kritikan untuk perbaikan diri saya tentunya. Dan mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.